Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, kita baca dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi sebelum Kain berbuat dosa? Pertama-tama, hatinya menjadi panas dan mukanya menjadi muram. Hati yang tidak kelihatan itu bergemuruh oleh amarah, ketamakan, iri hati, ketidakpuasan. Suasana hati yang demikian tentu akan tercermin pada wajah yang muram. Kedua, Tuhan berbisik dalam hati Kain, menegur, mengingatkan agar ia segera sadar dan mawas diri. Ketiga, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi Kain harus berkuasa atasnya. Apa maksudnya? Bisakah Kain berkuasa atas dosa? Tidak mungkin, sebab hanya Tuhan yang berkuasa atas dosa. Namun kita membaca bagaimana Tuhan memperingatkan Kain agar ia waspada dan berkuasa atas pintu hatinya. Itu bagian yang dapat dilakukannya, sebab si jahat tidak akan masuk bila tidak dipersilakan oleh si empunya hati. Jadi, jika kita berdosa, janganlah melemparkan kesalahan kepada Tuhan atau iblis atau orang lain. Tanggung jawab itu ada di pundak kita sendiri. Sayangnya, hati Kain saat itu tertutup terhadap peringatan Tuhan, dan ia memutuskan untuk mempersilahkan si penggoda masuk serta menguasai dirinya. Keempat, ketika hatinya dikuasai dosa, Kain pun dikontrol oleh si jahat, dan si jahat bisa mengatur siasat licik untuk mewujudkan keinginannya. Jika dosa itu sudah dibuahi, ia akan mendatangkan maut. Saudara-saudara, marilah kita petik pelajaran dari dosa Kain. Pekalah terhadap suara hati nurani, tempat Tuhan membisikkan firman-Nya. Berilah tempat utama bagi firman-Nya dengan menaatinya. Ingat, dosa dapat menggoda di depan pintu, namun kita tidak perlu mempersilahkannya masuk, bukan? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini, memperingatkan kami akan bahaya godaan manusia yang bisa menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Berkati firman-Mu ini, kiranya melalui firman-Mu ini akan membuat kami lebih waspada dan hati-hati terhadap kelicikan iblis yang bisa menjatuhkan kami ke dalam dosa dan maut. Ke dalam tangan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini.
Biarlah hari ini kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.